Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Anissa, guru bimbingan dan konseling di Sekolah Luar Biasa Negeri Sukamaju, Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran berdiferensiasi pada ruang lingkup bimbingan dan konseling. Saya mengangkat tema pembuatan mind mapping untuk meningkatkan pengetahuan pilihan karir pada siswa tunarungu di Sekolah Luar Biasa Negeri Sukamaju, Lampung Utara. Pada layanan ini, saya memberikan layanan dalam bentuk klasikal. Silahkan disimak. Kondisi yang menjadi latar belakang alasan diangkatnya praktik baik ini adalah untuk mengatasi permasalahan peserta didik pada bidang karir, di mana masih banyak sekolah luar biasa maupun sekolah inklusi yang hanya memperhatikan layanan akademiknya saja. Namun masih minim dalam hal pemenuhan kebutuhan karir. Padahal sangat perlu bagi peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus, memiliki kemampuan membentuk identitas karir dengan mengenali karakteristik pekerjaan, kemampuan yang dibutuhkan, lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, prospek pekerjaan, dan kesejahteraan pekerjaan. Penting juga untuk anak berkebutuhan khusus memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Dalam arti, ingin bekerja di bidang pekerjaan apapun, tanpa rasa minder, selama itu berarti bagi zaman yang terus berubah dan perkembangan teknologi yang berkembang pesat menuntut semua orang untuk mampu beradaptasi dan bersaing di bidang apapun dan berhadapan langsung dengan teknologi. Sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus perlu memiliki bekal ilmu yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk sejak awal mengenalkan pilihan karir kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang diorientasikan pada pemberian layanan bantuan dalam hal menyusun dan menentukan rencana, baik itu di bidang pendidikan maupun rencana pilihan karir ke depannya. Mengembangkan potensi melalui minat bakat yang dimiliki oleh setiap individu melalui layanan bimbingan karir diharapkan mampu mencegah ketidaksesuaian yang membuat individu tersebut mengalami ketidaknyamanan ketika mereka ada di lingkungan kerja. Oleh sebab itu, untuk setiap individu memiliki karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus pun memiliki kehidupan yang bahagia dan tidak bergantung pada siapapun. Sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah luar biasa, adalah sebuah tanggung jawab yang besar bagi saya untuk dapat mengantarkan anak-anak berkebutuhan khusus ini menjadi manusia yang lebih mandiri dan berdaya. Sebab masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus di luar sana, baik itu setelah lulus sekolah maupun ketika mereka tidak sekolah, mereka hanya menganggur di rumah saja dan tidak memiliki keterampilan apapun. Sehingga kebanyakan dari mereka masih banyak yang bergantung dengan orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Pada pelaksanaan praktik baik layanan bimbingan karir ini, saya awali dengan melakukan eksplorasi karir, sehingga peserta didik dapat menentukan keputusan karir yang sesuai dengan potensi minat bakat yang dimiliki oleh setiap individu itu. Hal ini diperlukan penggalian informasi dan wawasan terkait dengan karir. Karakteristik peserta didik yang saya beri layanan ini berada di bangku SMP dengan rentang usia 14-17 tahun. Dan pada tahap ini peserta didik sebaiknya sudah memiliki pengetahuan yang mendasar mengenai karir. Dan adanya inovasi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi, maka saya berikan layanan bimbingan klasikal. Sebagai guru, saya memadukan layanan bimbingan klasikal dengan teknik project based learning
yang diharapkan nantinya peserta didik dapat membuat sebuah proyek yang telah ditentukan. Alasan saya memilih teknik project based learning adalah karena memudahkan peserta didik untuk melihat langsung kegunaan informasi yang mereka pelajari dan pentingnya mempelajari informasi tersebut. Pada teknik ini sangat efektif untuk memenuhi tuntutan informasi. Selain itu juga peserta didik menjadi lebih luas wawasannya mengenai pengalaman nyata yang mereka lakukan. Pada teknik project based learning menjadi penting karena dirasa mampu membantu peserta didik menguasai keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang diantaranya mereka dituntut untuk mampu bekerja sama, berpikir kreatif, komunikatif, juga berpikir kritis. Membuat kelas lebih menyenangkan dan interaktif melalui pembuatan media mind mapping yang diawali dengan penjelasan langkah-langkah terlebih dahulu agar peserta didik paham atas tugas yang diberikan oleh guru BK. Sedangkan guru BK melakukan pembimbingan yang mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang lebih relevan dan peserta didik mendapatkan insight terkait dengan pemecahan masalah pada kegiatan pembuatan mind mapping ini. Setelah pembuatan mind mapping selesai, guru BK meminta peserta didik untuk mempresentasikan masing-masing hasil dari kelompoknya. Sedangkan peserta didik lainnya memberikan tanggapan terkait dengan hasil project mind mappingnya. Umpan balik seperti ini menjadikan kelas lebih hidup dan berwarna. Selain itu juga pemberian layanan ini terlihat lebih berpusat pada peserta didik. Guru BK hanya memfasilitasi peserta didik pada proses yang dilaluinya. Menanyakan kebermaknaan dari kegiatan layanan yang telah diberikan menjadi sebuah refleksi untuk peserta didik memahami keseluruhan dari awal kegiatan hingga akhir. Sedangkan guru BK memberikan penguatan serta pengarahan rencana tindak lanjut dari pertemuan yang akan dilaksanakan. Setelah itu yang paling akhir, guru BK mengajak peserta didik untuk mengevaluasi pertemuan yang telah dilaksanakan, membuat kelas lebih menyenangkan dan interaktif melalui pembuatan media mind mapping. Banyak hal yang ditimbulkan dari proses praktik baik yang telah dilakukan oleh peserta didik. Mereka menjadi lebih paham tentang layanan pilihan karir yang diberikan oleh guru BK. Peserta didik dalam prosesnya menjadi tidak jenuh. Dan pada waktu yang berlangsung, ketika menyampaikan praktik baik ini, menjadi tidak terasa. Kemampuan berpikir kritis pada saat peserta didik melakukan kerjasama, membuat mind mapping, menampilkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 ini. Pemberian layanan yang tidak monoton menjadikan praktik baik memiliki hasil yang efektif. Selain itu juga memperhatikan video serta flashcard yang diberikan pada peserta berkebutuhan khusus agar tingkat konsentrasi yang dimilikinya tidak mudah terpecah. Pembuatan media yang menarik serta teknik yang tepat memiliki peran yang sangat besar untuk ketercapaian dari layanan. Dari hasil dan dampak yang ditimbulkan, memberikan respon yang positif dari berbagai pihak, baik itu guru kelasnya maupun orang tuanya serta stakeholder lainnya. Memberikan motivasi kepada rekan sejawat untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki dari setiap peserta didik melalui media maupun teknik yang lebih berpusat pada peserta didik, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan berpusat kepada murid.